Good night, darling. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu. Umurnya berapa? Kenapa? Umurnya berapa? Sudah matang sih. Sudah berapa kali berumah tangga beliau. Ya, jadi ceritanya itu. Tapi di sini jadi trending loh Pak. Jadi obrolan kita itu kebetulan kemarin itu lokasinya di hotel daerah Tanjung Pelayan. Nah kebetulan Incar 21 itu kita kemarin tag videonya itu di sebuah hotel dan ada 4 cewek, salah satunya saya. Jadi kita tuh ngobrolin di sini. Di sini sekarang itu ada 24.000 view-nya. View-nya udah gede banget sampai sekarang masih tetap jalan. Nah di situ beliau itu mengatakan bahwa beliau itu pernah melakukan hubungan dalam satu hari itu 13 kali. Nah kalau menurut Bapak sebenarnya kalau kita melakukan hubungan intim dengan pasangan 13 kali itu sehat nggak sih Pak? Ya, situasi tergantung apa tuh kondisi seseorang, tapi tidak umum. Tidak umum ya? Nah itu apakah dia bisa mencapai ejakulasi 13 kali? Biasanya bisa nggak sih Pak kalau udah sampai 13 kali? Makanya saya pengakuan kan bisa aja. Ya, betul. Terus dia kali. Nah, terus apakah kualitasnya bagus? Kualitas apa dulu nih? Ya kualitas hubungan seksualnya. Oh, kualitas gayanya atau itunya yang keluar? Iya, ejakulasi ya. Ejakulasinya. Kecuali kalau dia tidak ejakulasi. Oh gitu. Kalau ejakulasi bisa, ada pria-pria tertentu yang bisa mengatur. Kalau dia bisa mengatur seperti itu bisa mencapai klimaks berulang kali. Jadi bukan ejakulasi. Oh beda ya, klimaks sama ejakulasi beda ya Pak? Bedanya apa tuh Pak? Bedanya apa Pak? Ya klimaks dia mencapai titik klimaks, tapi dia begitu klimaks dia tidak diejakulasi kan? Nggak keluar gitu ya? Nggak keluar? Iya, tapi sulit itu berlatihan. Oh iya? Emang ada latihannya Pak? Hanya orang tertentu yang bisa. Oh. Kan ketika sedang puncak kan mau diturunkan kan sulit. Ketika puncak mau diturunkan sulit. Oh iya sih ya. Mau diledakin aja mau ya. Makanya kadang biasanya ada tuh cowok kalau dia udah di puncak ternyata nggak keluar katanya pusing kepala. Emang iya Pak? Ngaruh? Enggak sih. Ya bahkan kausatif namanya itu tidak umum gitu. Hanya orang tertentu. Tidak semua orang tidak berlaku umum. Oh tidak berlaku umum ya. Oh mungkin bisa dialihkan kalau misalnya ternyata udah di puncak. Dia bisa alihkan perhatian. Oh ngalihkan perhatian. Alihkan. Berarti itu bisa dikatakan speak nggak sih Pak? Aduh kepalaku pusing nih, kamu sih nggak selesai. Emang itu? Ya. Nggak juga ya. Emang modus biar sampai kelar lah maksudnya sebenarnya. Gimana? Modusnya biar selesai atau malah selesaiin. Bagi siapa itu? Bagi si cowoknya. Kalau si cowoknya kan selesai ketika ejakulasi. Ejakulasi? Kalau nggak ejakulasi? Kalau ejakulasi belum selesai. Belum selesai? Iya bisa diulang lagi. Oh bisa diulang lagi? Iya setelah dulu. Oh iya sih. Tapi sebenarnya berapa lama sih kalau cowok? Apanya? Ejakulasinya berapa lama? Tergantung mindset dia dalam melakukan hubungan seksual. Oh normalnya Pak? Gitu. Kalau dia bisa mengatur tempo bisa lama. Oh iya. Kalau dia tidak bisa mengatur temponya bisa cepat. Ejakulasi dini deh. Ejakulasi dini. Dan ejakulasi dini ini berlaku nggak sih untuk yang masih muda Pak? Umumnya orang muda ejakulasi dini umumnya. Kenapa ya Pak ya? Kan karena dia belum bisa mengontrol emosi. Oh berarti pengaruh emosi ya? Iya, ya emosi dia, moodnya itu dia melihat istri udah ini. Udah langsung drop langsung ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang udah dewasa, udah umuran, itu ada juga yang cepet itu? Sama juga? Umuran. Udah ya, umuran. Ada. Oh. Ada. Makanya itu perlu semacam apa ya? Konsultasi atau apa gitu untuk menghindari itu. Oh gitu Pak? Iya, kalau dia bisa banyak baca buku tentang gimana pola-pola itu bisa. Jadi orang yang mau nggak ada apa-apa itu ya cepat ya sebenarnya. Oh iya,
Cepat keluar. Tapi ada faktor capek gitu nggak sih Pak yang mengakibatkan lama keluar? Oh, kalau capek enggak, kalau belum capek. Kalau capek biasanya malas orang. Serius Pak? Iya, malas lah makanya. Kalau udah capek, artinya baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki sama. Oh, Ketika perempuannya capek, ya enggak mood artinya. Iya. Dia melakukan ya asal aja. Asal aja ya. Ya, dia kalau misalnya dia berumah suami istri ya ada kewajiban misalnya. Iya benar-benar. Kewajiban yang mainnya suami misalnya. Ya, sementara suami pengen dia sebenarnya perempuannya nggak pengen Iya. capek. Iya. Ya, tapi diminta juga misalnya. Iya. Ya, kan perempuannya ya ngasih aja. Dia nggak bisa mencapai kelima misalnya itu. Oh gitu. Nah, ini ada pengalaman dari teman saya Pak, dia cowok Pak, dia cerita ke saya. Dan saya ini sudah nikahnya yang kedua kalinya ini kan ya. Nah, terus dia tuh sampai sekarang belum punya anak nih Pak, belum punya anak. Nah dia cerita, aku tuh sering berusaha mencoba untuk berhubungan intim dengan istriku, tapi selalu gagal. Jadi dia itu baru berapa menit langsung keot titiknya Pak. Yang cowoknya. Iya cowoknya. Jadi dia nanya, kira-kira kenapa ya? Aku bilang ini aku dokter bukan, bilang, tapi karena mungkin dia butuh sharing kan. Apa karena abang capek? Aku bilang kan, karena katanya capek Pak. Faktor kecapean kerja dari pagi ke malam, misalnya itu pengaruh nggak Pak? Bisa. Tapi untuk antisipasinya solusinya gimana Pak? Ya ketika dia ingin melakukan itu, apalagi ada program hamil gitu, ya dia harus mempersiapkan diri lah. Artinya di jadwal melakukannya. Oh ya. Terutama pada saat si istri sedang subur. Nah itu ada cara menghitungnya kapan istri itu subur, dan saat itu aja melakukan hubungan seksualnya, tapi dipersiapkan. Artinya kita sudah tahu istri sedang subur, ya hari itu ya boleh jangan capek. Oh iya iya. Jadi dibikin schedule juga ya sebenarnya Pak ya. Ya. Kalau untuk program hamil. Iya iya. Sebenarnya berarti program hamil itu bisa diterapkan juga untuk mereka yang berumah tangga. Ya. Ya, kalau pengen punya anak, Ya. kalau pengen mendapatkan hasil, atau pengen sampai ejakulasi. Tapi aku pernah dengar Pak, biasa aku sering lihat-lihat tontonan juga kan. Kalau katanya cewek itu susah untuk mendapatkan ejakulasi. Bukan susah. Beda wanita untuk mencapai klimaks dia butuh rangsangan yang cukup besar, cukup banyak, cukup lama. Oh Itu iya. dia mencapai titik puncak. Oh. Bedanya kalau laki-laki mudah terangsang, mudah selesai. Kalau laki-laki itu mudah terangsang, Ya, mudah selesai. mudah selesai. Kalau perempuan itu lambat dia mencapai klimaksnya. Berarti saya laki-laki dong Pak. Cepat. Karena saya merasa seperti itu. Cepat. Tapi sering. Lambat maksudnya. Sering tapi Pak. Maksudnya gimana? Cepat. Cepat ejakulasi. Iya. Kalau perempuan dia bisa 2-3 kali ejakulasi. Iya, sering. Ya. Sering. Beda laki-laki. Kalau laki-laki sudah ejakulasi dia butuh waktu untuk ejakulasi berikutnya. Jedanya biasanya berapa lama? Tergantung usia. Oh, tergantung usia. Ya, kalau dia semakin muda ya semakin jaraknya mungkin hitungan jam. Bisa ejakulasi lagi itu kalau ada umuran mungkin 6 jam kemudian terus 10 jam. Lama juga ya Pak. Pagi. Lama juga ya. Berarti sebenarnya untuk cerita dari temen dari konten kita yang sebelumnya yang dalam satu hari itu 13 kali itu agak-agak luar biasa ya, soalnya 13 Ya perlu kali. kita pertanyakan. Iya. Nah, melakukan kontak seksual 13 kali ya bisa aja. Heeh. Cuman kalau udah mencapai titik artinya maksimalnya ya itu Sama aja, kan? sama aja. Oke, mungkin Artinya ya. yang perlu dipertanyakan kembali ke yang bersangkutan, apakah dia bisa mencapai klimaks? Iya. Apakah dia mencapai ejakulasi? Heeh. Nah, Atau cuma karena dia hanya aja sekedar main aja. ya main apa tuh Pak? Iya, artinya kontak seksual aja, tapi dia Iya. tidak mencapai Klimaksnya tadi kan? Ya, klimaks dan mencapai ejakulasi. Hanya menikmatin aja gitu. Iya, Menikmatin aja. Iya. Berarti Ya, cucuk cabut lah. kayak presiden ya. Iya, soalnya ini juga sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dari netizen juga, banyak yang komen kan, masa iya
sampai 13 kali. Terus juga ya yang sekitaran sini juga bertanya, emang iya benar 13 kali? Saya juga bingung untuk menjawab karena pelakunya Ya, benar sekali ya. mas itu hitungnya gimana? Dari jam apa dari pagi sampai ke malam? Dari pagi sampai malam Pak katanya. Atau apa 24 jam, 12 jam? Iya. Nah, itu kan masih ditanyakan lagi. Iya, benar sih. Bisa, Benar sih. 13 kali bisa. Karena kami tuh sebagai cewek ngebayangin 13 kali nggak sobek tuh. Maksudnya gitu kan Pak? Yang sobeknya cuma paling ini apa lecet. Oh lecet, tapi kemungkinan lecet ada Pak? Ya tergantung kalau perempuan yang nggak menikmatin sehingga Karena dipaksa. lubricationnya nggak ada. Ah, Artinya lubrication itu pelumasnya nggak keluar ya bisa kita lecet. bisa lecet ya? Bisa Oh, iritasi dia namanya. iya iritasi. Berarti sebenarnya termasuk nggak sehat juga dong? Nggak sehat kalau Ya. nggak ada iritasi biasanya udah keputihan intinya. Nah, itu udah keputihan. Belum lagi nanti bau juga kan? Ya, Tapi yang seperti itu tuh bisa mengakibatkan penyakit nggak sih Pak? ya itu dari keputihan tadi. Ya keputihan ya. Eh, Kemudian ada penyakit yang berkelanjutan misalnya Pak, kalau terlalu sering, misalnya dalam sehari 13 kali, hitung dalam seminggu. Kalau dengan yang sama enggak. Enggak. Artinya pasangan yang tetap gitu. Berarti sebenarnya penyakit kelamin ini terjadi karena gonta-ganti pasangan. Oh, bukan Atau gimana? ganti pasangan, artinya salah satu mau menderita penyakit. Iya. Misalnya apa sang suami misalnya, atau sang pria melakukan hubungan seksual di luar karena wanita yang punya penyakit itu kemudian dibawa pulang atau melakukan hubungan seksual ini yang lain itu penularnya melalui itu Iya, iya. kontak seksual. Oh. Si pria tertular dari perempuan yang pernah dia lakukan, kemudian dia melakukan lagi dengan perempuan lainnya itu penularannya. Kalau dia benar dari istri, dia melakukan hubungan dengan istri, ya tim istrinya kena juga gitu. Iya. Oh. Itu berbagai macam penyakit kelamin, ada berbagai macam penyakit kelamin yang umum, ya GO yang paling umum itu sama HIV. Oh ya, HIV mah waduh, kalau udah kena udah selesai ya Pak ya. Ya, Kalau GO itu berlaku untuk cewek atau cowok? sama Dua-duanya? dua-dua. Sama ya. Sipilis, kalau sekarang sipilis udah agak jarang kita lihat ya. Kenapa ya Pak? Sipilis. Udah capek kali ya muncul. Kan artinya sejak orang sudah mulai menerapkan apa? Melakukan pencegahan ya. Oh iya, tapi kalau Menggunakan GO, kondom dan sebagainya kan. kalau GO bukannya hampir sama Pak sama Ya sipilis? sama, bukan beda bakterinya. Oh beda bakterinya. Beda bakterinya. Oh gitu. Soalnya saya juga punya nih teman, tapi kebetulan dia bule. Hmm. Dia bule. Dia 2 kali berhubungan nih. Pertama sama cewek Jakarta, satu cewek Bali nih. Tapi dia melakukan hubungan itu di Bali. Nah, pertama dia melakukan hubungan sama cewek Jakarta nih. Kemudian setelah itu besoknya dia ketemu nih melalui Tinder Pak. Dia kenalan, ternyata ceweknya asal dari Bali. Nah setelah itu dia baliklah, dia tinggalnya di Singapura. Tiba-tiba dia tanya kan sama saya kan, terus dia nanya kenal nggak sama cewek ini? Aku bilang nggak kenal. Kenapa? Aku bilang soalnya saya habis tidur dengan dia. Terus masalahnya kenapa? Aku bilang kan karena saya merasakan pas waktu mau kencing katanya sakit, perih. Oke, terus baunya tuh kayak amis, bau Hari banget. berapa? Nah, dia nggak ngasih tau hari berapa. Ya, maksudnya kalau saya hari itulah berarti lecet. Tapi Lecet. kalau misalnya udah 3 hari kemudian masa inkubasi sudah jalan, seminggu kemudian dia merasa sakit perih, buang air kecil itu bisa GO. bisa Oh, GO, bisa macam-macam mengatur dalam pemeriksaan, iya. bisa Tapi kalau cairan yang dikeluarkan itu diperiksa cairannya yang diperiksa ya. Oh, apa tuh sekret yang dikeluarkan itu diperiksa di bawah mikroskop dilihat jenis apa jenis GO, apa jenis bakteri lain gitu. oh gitu. Berarti sebenarnya harus ada tindakan lebih lanjut ke medis ya. Ya kalau udah ada keluhan sakit seperti itu, pernah riwayat kontak seksual seperti itu ya sebaiknya secepatnya. Oh iya,